Ya, sekali lagi selamat malam teman-teman. Welcome buat yang baru datang. Jadi kita mulai Zoom sekarang. Perkenalkan nama saya Yohanes. Jadi buat teman-teman yang sudah bergabung kemudian belum mau bicara, saya rekomen atau saya himbau teman-teman untuk tidak unmute mikrofonnya ya, supaya tidak saling mengganggu. Nanti saya akan siapkan satu ruang untuk teman-teman bisa saling tanya jawab sama saya ya. Jadi, oke, malam ini kita akan membahas satu topik yang cukup menarik, yaitu tentang stem cell therapy. Jadi ini yang lagi happening, teman-teman. Nah, stem cell therapy ini cukup populer belakangan ini karena banyak sekali informasi-informasi di luar sana yang saling direkomendasikan ya. Nah, jadi dalam hal stem cell terapi, eh, saya mau bahas mengapa kita menjadi tua dan akhirnya meninggal dan kenapa harus menggunakan stem cell terapi. Setiap harinya ada miliaran sel yang mati, teman-teman, dalam tubuh. Dan tidak semuanya tergantikan dengan yang baru. Itu yang jadi masalah. Bayangin, kalau ada miliaran sel mati, kemudian hari ini misalnya 1 miliar mati selnya. Ada yang berapa berapa ratus ribu sel jantung mati, berapa juta sel paru-paru mati, kemudian berapa ratus ribu sel kulit mati. Nah, itu akumulasi. Terus tidak tergantikan, andai kata tergantikan, tergantikannya nggak banyak. Besok ada lagi yang mati. Berarti kan minus terus, lama-lama ngutang. Akumulasi itu sangat berbahaya. Nah, menurut medis, menurut saintifik, ada 60 sampai 100 triliun sel di dalam tubuh kita. Jadi, tubuh kita ini secara tidak langsung isinya sel semua, teman-teman. Boleh dikatakan seperti itu, cairan. Tapi coba teman-teman perhatikan, 432 miliar sel mati secara bergantian setiap hari. Sel otak ada 190 ribu mati. Kalau terlalu banyak mati, lama-lama otaknya menciut kecil. Nah, itu efeknya bahaya sekali, teman-teman. Sel darah mati 2 juta sel per detik. Sedangkan kita hidup 24 jam, berarti berapa miliar sel yang akan mati dalam satu hari. Ngeri ya, teman-teman ya. Sel kulit mati 40 ribu sel. Apa sih Pak buktinya mati? Ya kalau yang di dalam nggak kelihatan. Kalau sel kulit mati, teman-teman bisa bisa membuktikan secara kasat mata. Teman-teman gosok aja secara paksa kulit kalian, digosok secara paksa itu kalau orang Jawa bilangnya apa ya? Ya pokoknya orang kita bilangnya daki ya. Daki. Itu katanya kalau orang dulu bilang, "Aduh kamu jorok nih, habis main di jalanan, keringetan, berdebu, makanya kotor sekali kalau digosok sampai hitam." Sebetulnya terlalu banyak bermain di kena matahari langsung, itu kerusakan selnya juga bisa masif, apalagi terik matahari itu sekarang lebih berbahaya. Jadi ketika dipaksa sel kulit kita rontok. Nah itu orang bilang katanya daki, padahal itu kulit bagian paling luar yang paling tipis, itu harusnya copot sendiri nanti. Tapi kita paksa, kita gosok. Ya, jadi itu bukan kotoran, itu hoaks. Informasi orang dulu kadang-kadang sedikit menyesatkan. Ya. Nah, jadi kalau anak kecil, ada satu induk sel di dalam tubuh, itu menghandle 10 ribu sel. Jadi sebetulnya Tuhan itu udah kasih kita satu harta yang sangat-sangat berharga, namanya stem cell. Namanya induk sel atau sel punca. Nah, setiap sel punca ini menghandle 10 ribu sel. Jadi kalau ada yang mati di antara kelompok 10 ribu, dia cepat-cepat gantiin. Sehingga kerusakan organ yang ada di dalam tubuh kita tidak secara masif.
Oleh sebab itu, dalam kondisi anak kecil itu di bawah, 18 tahun, pertumbuhan organ itu cepat sekali terjadi. Misalnya anak kecil luka, rusak selnya. Nah, ketika luka, dia recovery-nya akan cepat sekali karena dia menggantikan begitu cepat, banyak stem cell-nya, kekuatannya secara gila-gilaan. Tapi semakin dewasa, satu stem cell menghandle 100.000 kewalahan. Waktu dia remaja, makin dewasa, makin berat lagi, yang di-handle makin banyak lagi karena tubuh kita kan berkembang, ya, organ kita semakin berkembang, otomatis makin tua, makin lambat pergantian selnya. Kenapa? Karena setiap sel induk itu hanya menghandle-nya begitu banyak sel yang harus digantikan. Nah, oleh sebab itu perlu waktu pelan, ya. Jadi kenapa saya, mau bahas ini? Ini penting banget teman-teman kalau kita tidak, mementingkan atau tidak mengindahkan rekomendasi untuk menjaga kesehatan, otomatis kerusakan sel di tubuh kita akan makin parah tidak tergantikannya. Kalau tidak tergantikan, maka efeknya adalah seperti yang terjadi di layar ini. Kematian akan semakin cepat, akan semakin dekat, karena setiap organ yang rusak selnya secara masif, maka organ itu tidak akan bekerja secara optimal lagi. Jantung koroner, ini penyebab kematian paling cepat. Stroke, paru-paru obstruktif di Indonesia paling parah paru-paru, karena apa? Banyak banget orang merokok, orang perokok pasif, udara knalpot mobil aja itu kotornya minta ampun. Di Indonesia kan mobil kalau nggak, mesinnya nggak hidup total nggak bakalan dibawa ke bengkel kayaknya ya, jarang gitu untuk maintenance. Nah, infeksi saluran nafas bawah, jadi benar-benar, itu mengerikan sekali. Tapi yang lebih mengerikan lagi adalah sekarang momennya diabetes lebih dominan di tahun 2023 ini, 2022 terutama ya, diabetes sama virus, itu jauh lebih mengerikan. Jadi kalau teman-teman bayangkan organ kita itu kalau rusaknya banyak di salah satu organ, pasti akan mempengaruhi siklus metabolisme satu tubuh. Nah, ini yang berbahaya, teman-teman. Ketika siklusnya itu mengganggu, otomatis kita akan mengeluh. Misalnya sel darahnya tidak tergantikan, mampet, otomatis jalan darah menjadi lambat. Jalan darah menjadi lambat mempengaruhi jantung. Jantung kerjanya berat, ada yang ngempos lah, ada yang akhirnya bocor dan lain sebagainya. Efeknya adalah penyakit-penyakit ini, teman-teman. Nah, kalau kita sakit, kemudian organ itu tidak ada yang menggantikan selnya, otomatis kematian itu akan lebih dekat kepada kita. Nah, ini yang berbahaya, teman-teman, ya. Nah, yang menyebabkan kerusakan sel apa sih faktornya? Ini yang teman-teman harus pelajarin. Teman-teman harus mengerti polusi udara itu dominan sekali di negara yang tropis seperti kita, ya. Kemudian makanan yang tidak sehat. Karena banyak sekali makanan yang tidak sehat sekarang muncul, beredar dengan, kecanggihan teknologi. Semuanya serba instan, kaleng-kalengan semuanya. Kemudian pakai pengawet, pakai pestisida, di-booster supaya cepat. Kemudian gula aja pemanis buatannya pakai zat kimia yang harganya murah, tinggal 1 sendok kasih air 1 botol, kocok-kocok, manisnya puluhan kali lipat daripada gula yang kita masak. Nah, ini mengerikan ya teman-teman. Jadi faktor dari luar itu ada di sekitar kita. Itu akan mempercepat kematian sel di dalam tubuh kita. Oke. Nah, efeknya kemana? Nah, ini teman-teman bisa lihat video ini. Efeknya nih, kalau sampai salah satu organ kita nggak terlalu kita jaga, seperti ini jadinya nih. Dulu orang yang ngalamin gejala seperti ini kesannya orang tua. Tapi sekarang coba lihat,
Dengan kecanggihan teknologi, nggak lagi orang tua yang ngalamin seperti ini, anak muda. Bayangin teman-teman, kalau lagi nyetir pesawat nih, bawa pesawat terus pilotnya kayak gini coba, berapa banyak itu nyawa yang hilang. Eksekutif-eksekutif muda, kerjanya kayak robot, workaholic, orang bilang. Wah, ngeri teman-teman. Keren-keren ya, pakai dasi, pakai jas, bahas tentang ekonomi. Nah, so teman-teman, ini yang teman-teman harus tahu. Kebanyakan dari kita pendapatan ekonomi kita kan rendah banget. Otomatis kita dipicu untuk kerja, 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 kerja tanpa harus kita berpikir lebih jauh tentang menjaga tubuh kita. Karena tubuh kita ibaratnya kayak angkot aja. Coba deh teman-teman beli satu kendaraan mobil, dipakai terus-menerus. Sekarang zamannya nge-Grab, nge-Gojek, nge-Gokar. Jadi ada mobil dipakai untuk narik, narik setoran istilahnya ya, kalau orang, yang kerja angkot gitu. Dipakai aja terus mobilnya nonstop 24 jam kali 7, pasti jebol teman-teman mesinnya. Sama, tubuh kita juga begitu. Kita nggak sadar, memang kita tujuannya adalah untuk memperkaya atau untuk, mendapatkan rezeki, untuk mendapatkan, uang, untuk kita bisa bertahan hidup. Tapi kalau kita tidak berpikir dengan bijaksana, memanfaatkan tubuh kita dengan, over, otomatis organ di dalam tubuh kita juga hancur teman-teman, lemah. Faktornya terlalu banyak. Faktor dari luar, kita makannya sembarangan, makannya buru-buru, cepet-cepet, nggak dikunyah 36 kali, nggak makan 4 sehat 5 sempurna, cuman makan nasi goreng, telur ceplok, Indomie, yang penting kenyang karena buru-buru dikejar target. Dananya terbatas, pengen bawa pulang buat keluarga. Tapi ujung-ujungnya apa? Organ kita yang kita rusak. Bagaimana kita bisa bertahan hidup untuk dengan usia yang lebih panjang lagi? Bisa, Tuhan sudah kasih kita organ, sel induk di dalam tubuh kita. Semua dari kita memiliki sel induk, memiliki stem cell atau sel punca. Tetapi itu harus dikasih makan dan dijaga. Organ kita yang isinya sekumpulan sel tadi harus dijaga. Nah, ketika kita makan yang berkualitas, maka makanan itu akan diserap oleh induk sel kita. Ini yang teman-teman harus pahamin. Jadi kalau teman-teman mengasup sesuatu ke dalam tubuh Anda, tidak tahu itu kualitasnya bagus apa enggak, cukup atau tidak, maka secara tidak langsung akan membuat induk sel yang Tuhan udah kasih di dalam tubuh kita tidak bekerja semaksimal mungkin. Dia nyantai, malah cenderung tidur. Apalagi kalau makannya ngasal. Lebih-lebih kalau makannya mengandung banyak bahan pengawet, kimia, dan lain-lain, keracunan selnya. Selnya yang tadinya normal bisa menjadi ngaco. Ketika ngaco, dia berkumpul menjadi tumor, tumor mengganas kalau semakin banyak berkumpul. Orang yang negatif kalau ngumpul sama negatif aja makin lama keikut negatif juga. Kalau sekumpulan orang negatif ngaco bisa nyerang lah dan lain sebagainya. Itu toksik, racun itu berbahaya sekali teman-teman. Dan itu ada di setiap makanan dan udara, air di sekitar kita. Nah, kalau kita tidak asup tubuh kita dengan sesuatu yang berkualitas, maka
tidak mungkin kita bertahan hidup dengan usia yang lebih panjang lagi. Karena sel yang mati hanya bisa digantikan oleh stem cell di dalam tubuh kita. Regenerasi sel prosesnya namanya. Anda nggak bisa obatin. Anda ke dokter manapun di dunia ini, tidak ada organ yang selnya mati, dikasih obat, terus langsung selnya hidup lagi atau tergantikan. Nggak ada, teman-teman. Makanya orang hipertensi, minum obat hipertensi, bukannya dia sembuh hipertensinya, cuma dijaga supaya ditekan, tensinya tidak semakin tinggi. Orang diabetes minum obat bukan berarti dia sembuh, pankreasnya bekerja kembali memproduksi insulin. Tidak mungkin. Yang bisa memproduksi adalah sel, induk sel kita. Dia yang akan bekerja menggantikan. Itu sudah hukumnya Tuhan di dalam tubuh kita. Makanya setiap sel yang mati itu bisa tergantikan kalau teman-teman memiliki satu pemahaman bahwa kasih makan aja induk sel di dalam tubuh kita ini dengan sesuatu yang baik, ya. Nah, untuk itu dunia medis atau dunia saintifik mengembangkan caranya yang instan gimana supaya sel-sel yang mati karena kita tidak jaga tadi itu bisa tergantikan. Karena usia setiap hari mati, setiap hari mati, setiap hari akumulasinya makin banyak. Kalau tidak tergantikan maka sakit kita akan muncul dengan begitu masif. Nah, saat ini ada tuh saintifik yang mengembangkan namanya terapi stem cell. Caranya gimana? Dengan suntik. Isinya apa? Jutaan bahkan miliaran triliunan sel yang sudah dianalisa, DNA code-nya itu sama dengan DNA code yang ada di tubuh kita. Oleh sebab itu proses daripada stem cell terapi ini tidak mudah. Setiap dari kita kalau mau diregenerasi organnya yang selnya pada mati tadi, itu harus diobservasi dulu. Butuh proses, dicari sel yang mirip DNA code-nya baru bisa digandengkan supaya dia menduplikasi. Sehingga membentuk organ lagi. Oleh sebab itu, terapi sel punca yang ada di pasaran itu mahal, teman-teman. Sangat-sangat mahal. Udah gitu sakit. Dan nggak bisa sembarang orang yang melakukan. Harus dilakukan oleh para medis yang memang berkompeten atau memiliki keahlian di situ. Ya, ini saya kasih contoh. Salah satu stem cell terapi prosesnya seperti ini. Ya, Hi, ini my name is masalah Ross Hauser. I'm the medical sendi. director at Caring Medical. Hi, my name is Sebelum Ross Hauser. memulai, I'm the medical director at itu harus dibius dulu The procedure supaya nggak sakit. you is one of them that's done at patient who Ya, jadi stem cell itu bisa diambil dari tubuh kita sendiri juga. Sebelum diambil karena dia adanya di dalam sumsum tulang kita, nah itu dibius karena ini mau dibor nih. Nah, tuh dibor tuh. Cot, tulangnya tembus, sudah nembus tulang. Nah, itu disedot cairan dalam sumsum tulang belakang kita, tulang pantat nih. Nah, itu campur sama darah. Nanti cairan ini dipisahkan di mesin khusus, yang mana plasenta sel hidupnya, yang mana sumsum, yang mana sel darah merah, darah putih dipisahin. Nah, yang plasenta induknya itu diisi, dimasukkan kembali ke organ-organ kita yang kekurangan selnya. Sehingga penyakit-penyakit yang ada yang kita alamin itu bisa semakin berkurang karena sel di dalam area tersebut langsung diisi lagi dengan sel yang baru. Ibaratnya gampangnya gini, Anda punya satu pabrik, kemudian pabrik itu mesinnya pada mati. Ada mesin, orang operasional, tentaranya atau mungkin karyawan pabriknya pada mati. Otomatis yang tadinya bisa memproduksi sekian banyak produk, itu berkurang sehari-harinya. Tapi ketika datang bala bantuan karyawan baru lagi, otomatis produktivitasnya meningkat dalam pabrik itu. Nah, itu sama tubuh kita seperti itu analoginya, teman-teman. Nah, ini yang menyebabkan stem cell terapi itu menjadi mahal karena prosesnya sangat spesifik dan tidak mudah.
Nah, ini bagi teman-teman yang sakit-sakit, pengen cepat sakitnya berkurang, kalau pakai obat lama. Karena obat itu hanya menekan kondisi sakit itu supaya Anda nggak mengeluh, Anda nggak ngoceh-ngoceh, nggak merasa kesakitan, Anda merasa lebih nyaman. Tapi ingat, setiap hari Anda mau kaya, Anda mau miskin, Anda mau punya jabatan, Anda tidak punya jabatan, karyawan, pebisnis, itu nggak bisa dihindarin. Kita setiap hari selnya mati, teman-teman. Kalau tidak tergantikan, tidak diregenerasi, otomatis penyakit itu akan muncul. Apalagi kalau Anda bekerja tidak memiliki satu pandangan wawasan yang Anda lakukan bahwa Anda harus menjaga tubuh Anda sendiri. Istirahat 8 jam, asup makanan yang berkualitas, 4 sehat 5 sempurna yang nutrisinya lengkap sehingga bisa merangsang induk sel di dalam tubuh kita untuk bekerja menggantikan sel seperti kodratnya yang dikasih sama Tuhan. Tidak, olahraga, nah itu berbahaya sekali. Anda harus rileks, nggak boleh stres. Sementara orang kita stres karena apa? Gajinya rendah. Kepikiran sana sini, akhirnya panik, panik, asam lambung naik, gitu loh. Nah, ini mengerikan teman-teman. Yaitu terjadi di lingkungan kita. Buktinya mana Pak? Banyak. Nih contohnya nih, Muhammad Ali. Ini udah membuktikan dibantu terapi stem cell efeknya bagus sekali. Bahkan tubuhnya yang besarnya gemuknya kayak gitu aja bisa menjadi, lebih sterk dan lain-lain. Jadi tugas stem cell itu di dalam tubuh kita sangat penting teman-teman. Tuhan itu kasih kita tubuh itu sesuatu yang tidak ada nilainya. Tapi kalau kita nggak jaga, ya akhirnya sia-sia teman-teman. Ya, jadi tugas stem cell yang dikasih sama Tuhan itu menggantikan, benerin sel yang rusak-rusak supaya organ kita berfungsi kembali. Kemudian apa? Merehabilitasi. Jadi kalau ada yang seperti memar-memar di dalam tubuh kita, nah itu bisa diredam, ya, direhabilitasi supaya sel-selnya rileks, santai dia bekerjanya. Kemudian diremajakan, diperbaharui terus supaya kita bisa bertahan dengan usia yang lebih panjang. Untuk kecantikan bisa nggak? Bisa, artis-artis banyak disuntikin dengan apa, spermanya ikan salmon, DNA salmon. Supaya apa? Lebih muda lagi. Tadinya udah keriput-keriput, sel kulitnya udah nggak terlalu banyak bisa melakukan pergantian sel kulit dengan bagus sehingga kendor kulitnya bisa jadi kenceng lagi karena ada sel baru seperti itu. Nah, ini terbukti teman-teman ya, baik itu untuk medis tentang kesehatan ataupun kecantikan, penampilan yang bagus, sel itu berperan sangat penting. Jadi teman-teman harus memiliki satu pengetahuan ini. Ya, apakah ada Pak alternatif lain selain terapi sel punca yang sakit dan mahal tadi? Ada teman-teman. Jadi ada satu dari farmasi Jepang namanya AFC, itu kita punya satu produk unggulan yang cukup hebat sampai hari ini belum ada saingannya. Ini bagus banget, bentuknya bubuk dalam kemasan saset. Anda nggak perlu suntik, Anda cukup tuang bubuk yang namanya SOP Subarasi ini, tuang ke dalam bawah lidah Anda, isap-isap, goyangin lidah Anda bisa merasakan manfaatnya, Anda akan merasakan rileks, pembuluh darah Anda akan diperbaiki, kemudian stem cell Anda akan dirangsang melalui nutrisi yang warna biru ini. Ini diproduksi dari kantong ikan telur salmon. Kemudian ada beberapa ingredient lain hasil penemuan ilmiah dari Jepang, itu dibuktikan secara lab, diuji klinis, hasilnya itu bisa merangsang sel induk untuk memberi efek pergantian sel atau regenerasi sel. Nah, dengan demikian maka organ-organ yang rusak akan kembali lagi produktif. Kalau organ yang rusak kembali lagi produktif, maka sakit apapun keluhannya
itu akan semakin berkurang sama seperti waktu kita kecil. Tidak merasa sakit kalau memang kita terlahir normal semua organnya. Kita jatuh gampang lukanya, gampang sembuh. Coba kalau yang udah dewasa, apalagi yang kadar gulanya berlebih di dalam darahnya. Luka sedikit nggak beres-beres, yang ada busuk dan berujung diamputasi. Kalau ilmu kedokteran udah nggak ada pilihan lain, sudah sampai membusuk, gangren namanya, itu udah pasti pilihannya amputasi. Tidak ada obatnya teman-teman, karena diabetes itu disebabkan kelebihan beban gula yang tidak bisa digantikan, yang tidak bisa dibakar oleh insulin di dalam tubuh kita. Siapa yang memproduksi insulin? Sel pankreas, organ pankreas kita. Nah, kalau pankreas diobatin sampai kapanpun tidak akan pankreas itu bekerja kembali. Karena selnya tidak ada yang gantiin. Siapa yang bisa gantiin? Ya induk sel dia sendiri, nggak ada pilihan. Jadi orang diabetes minum obat diabetes bukan berarti diabetesnya sembuh kemudian pankreasnya kerja lagi, enggak teman-teman. Kadar gula dalam darah itu yang ditekan melalui obat-obat kimia. Kalau dikonsumsi berlarut-larut, namanya juga racun, obat itu kan racun yang didesain khusus untuk nanganin satu kondisi tertentu. Tapi kalau tubuh kita mengasup racun tiap hari berangsur-angsur puluhan tahun, yang ada tubuh kita keracunan, rusak organ yang lain. Makanya ngeri banget. Kalau Anda tidak jaga kualitas tubuh Anda, otomatis efeknya sengeri ini. Dan kalau sudah kayak begini di gambar ini, ujung-ujungnya apa? Anda akan nyusahin keluarga, nyusahin banyak orang. Nah, Anda mau apa enggak? Kalau Anda nggak mau, gampang. Anda nggak sanggup konsumsi 4 sehat 5 sempurna, nih konsumsi aja si biru nih. Bahasanya susah, sop subarasi. Gampangnya si biru. Jadi orang yang organnya rusak banyak, keluhannya banyak, otomatis dia akan diredam. Karena apa? Dirangsang selnya dengan cara dikasih makan. Anda nggak mau beli yang ini? Gampang. Anda masak aja 4 sehat 5 sempurna. Kalau Anda nggak percaya dengan produk kita, Anda makan 4 sehat 5 sempurna. Masak deh tuh pagi, siang, sore. Dan jangan lupa, kalau Anda makan 4 sehat 5 sempurna, kunyahnya 36 kali setiap satu suapan. Keburu nggak jam istirahat Anda? Kalau nggak keburu, Anda dipecat sama bos nanti kalau telat-telat istirahat ya. Nah, kalau saya gampang. Lebih 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 cerdas menurut saya, lebih bijaksana, udah paling gampang ini udah ada uji klinisnya, aman, halal dan lain sebagainya, udah telen aja buka sasetnya. Langsung nih contohnya saya kasih lihat nih. Nah, nih, mudah-mudahan kelihatan ya. Saset. Nah, tinggal disobek, tuang bau lidah, isep-isep, rasanya asam manis. Enak. Sudah didesain khusus tidak mengandung gula, tidak mengandung, zat kimia dan lain sebagainya. Ada uji klinisnya teman-teman, ya. Kemudian ada satu produk lagi yang juga merangsang sel induk, tetapi sel induknya bukan yang tugasnya menggantikan sel yang mati atau rusak, tapi sel tentara di dalam tubuh kita. Namanya si ungu. U Ungu, Utsukushi. Kalau nyebut bahasa Jepangnya susah, si ungu aja depannya U, ya. Nah, kalau ini dikonsumsi, efeknya apa? Racun di dalam usus kita akan dihancurkan, dikeluarkan. Supaya kalau Anda makan sesuatu yang berkualitas, nutrisinya diserap, itu nyampe ke sel tidak nyampur sama kotoran dari usus. Kalau kotoran usus itu terlalu banyak, maka nutrisi yang ngalir ke pembuluh darah untuk makanan si sel induk kita, itu akan tercemar dengan banyak racun. Kalau tercemar dengan banyak racun, nggak heran Anda nggak punya gejala atau keturunan kanker, itu bisa tiba-tiba kanker. Nggak punya keturunan autoimun, bisa tiba-tiba autoimun. Karena tadi ususnya kotor banget. Nah, ungu ini bersihin usus cara kerjanya. Ketika bersihin usus, kemudian dia ada kandungan produk ini dari spermanya salmon dan fukoidan namanya. Fukoidan itu akan membuat sel darah putih atau sel tentara di tubuh kita bekerja. Bekerja ngapain? Ngancurin sel yang liar. Sel yang udah terlanjur ngaco, sel yang udah terlanjur liar, seperti yang berkumpul rame-rame membentuk benjolan namanya tumor, itu bisa dihancurkan.
Pak, kalau sudah kanker gimana? Apalagi. Sel tentara itu apa? Imun, sel darah putih. Jadi kalau Anda konsumsi yang ungu, otomatis anti tumor agent di dalam tubuh kita akan kuat sekali dan aktif. Nah, di situ Anda akan terhindar yang namanya tumor, kista, miom, dan lain-lain. Jadi penyakit-penyakit yang berhubungan dengan sel yang ngaco dan virus itu akan terselamatkan istilahnya. Anda punya harapan hidup lagi di sini. Nah, ini 2 macam produk yang kita bawa ke Indonesia, Anda boleh konsumsi untuk ngatasin. Kalau orang sehat gimana? Wajib konsumsi. Cuma bedanya kebutuhannya tidak sebanyak orang yang sudah punya penyakit seperti di dalam gambar ini. Anda butuh butuh nutrisi yang berlipat-lipat, di sini butuh uangnya banyak. Anda siapin aja uangnya kalau Anda sudah memiliki gejala-gejala seperti ini. Isinya apa nih? Isinya asam amino asid. Ya. Jadi ini ingredient daripada produk kita dan ini sudah diuji oleh Japan Research Food Laboratorium. Bahwa isi dari kandungan produk kita itu jauh lebih berkualitas dibandingkan human placenta atau sel plasenta manusia itu sendiri. Makanya nggak heran nutrisi ini walaupun dalam bentuk peptida itu bisa merangsang merangsang induk sel kita karena kecanggihan teknologinya. Bahkan plasenta mamalia yang sering dipakai untuk terapi stem cell yang murah, jadi lebih murah daripada terapi stem cell dengan sel manusia, pakai plasenta mamalia. Dimirip-miripin. Jadi plasenta babi, plasenta kuda, plasenta domba, plasenta rusa, kelinci. Nah, itu dicari selnya yang DNA-nya mirip. Tapi yang paling tepat adalah plasenta manusia dirinya sendiri sebetulnya. Nah, kalau kita nggak bisa punya kemampuan terapi ke sana, gampang. Cari aja alternatifnya si biru dan si ungu tadi. Itu udah merangsang sel induk yang udah Tuhan kasih ke kita. Nggak usah repot-repot. Pembuktiannya ada yang membuktikan bahwa produk ini bebas hormon, antibiotik, semuanya natural, organik dari salmon dan buah-buahan. Tidak mengandung gula, tidak mengandung radiasi nuklir, sehingga teman-teman tidak akan memiliki efek samping apapun yang menyebabkan organ Anda menjadi lebih buruk. Jadi kalau Anda konsumsi ini, Anda akan menjadikan tubuh Anda akan organnya kembali muda lagi, sehingga usia Anda juga akan lebih efektif dan produktif. Seperti itu. Produk kita udah masuk Indonesia dengan izin resmi, ada BPOM-nya, bahkan sudah masuk ke dalam buku MIMS, yaitu katalog yang sering dipakai oleh profesor, dokter, ataupun apoteker dalam hal meresepkan obat-obatan, suplemen, vitamin yang menjadi bagian dari tindakan terapi kepada pasien-pasien. Nah, produk ini masuk di dalam katalog ini. Oleh sebab itu, para medis boleh ada payung hukumnya sehingga kredibilitasnya juga terjaga. Karena kita udah melalui pengujian yang betul-betul intens ya. Nah, kemudian teman-teman yang muslim itu juga halal. Jadi teman-teman yang berpuasa ini saya rekomen banget konsumsi, bahkan wajib rekomennya. Karena apa? Ketika kita berpuasa, nutrisi yang masuk itu akan minim sekali, sementara kegiatan kita berlebih. Nah, di situ Anda prepare dengan cara apa? Asup nutrisi yang cukup. Ya, masuk Indonesia kapan, Pak? Udah dari tahun 2018, jadi udah 4 tahun lebih. Boleh dibilang sudah jalan 5 tahun. Kita dengan konsep network marketing supaya Anda belinya sekali aja produk ini, habis itu sebelum produknya habis, Anda kenalin ke teman-teman, ceritain, rekomendasiin ke teman-teman supaya Anda bisa mendapatkan komisi dari perusahaan. Bukan ngambil untung dari teman.
Jadi konsep kita pakai konsep direct selling, tetapi bukan cari untung dari teman di sini. Tapi kita mau rekomendasikan yang bagus, karena di luar sana tidak ada obat untuk membangkitkan sel yang sudah mati. Nggak ada teknologinya, obat-obatan kimia membangkitkan sel yang udah mati. Tapi kalau dengan nutrisi ini sebagai makanan sehat yang kita asup, itu akan merangsang sel induk di tubuh kita bekerja menggantikan sel yang mati, sehingga organ kita kembali lagi berfungsi produktif lagi. Jadi kalau Anda referensikan yang baik ke teman-teman, maka Anda dapat komisi dari perusahaan. Sebagian keuntungan perusahaan dibagikan. Supaya apa? Kalau Anda dapat komisi, Anda bulan depan beli lagi, nggak usah pakai uang dari kantong sendiri. Jadi gaji Anda bisa alokasikan untuk program yang lain. Jadi Anda bisa sehat gratis, kita pakai konsep gotong royong. Yang mampu beli, beli dulu sekali. Sehingga yang menawarkan atau yang merekomendasikan dapat komisi dan dia bisa melanjutkan hidup atau melanjutkan terapi. Ketika dia sudah membeli, dia merekomendasikan lagi kepada yang lainnya, terus-menerus berantai seperti itu aja. Jadi kita bisa satu visi, yaitu menjadikan semuanya sehat. Ya, misi kita menjadi wadah transformasi yang berintegritas dengan potensi tidak terbatas. Jadi kita tampung dengan adanya kegiatan seperti ini, maka kita akan membentuk komunitas secara tidak langsung, menampung orang-orang yang pengen hidupnya berubah, entah itu tentang kesehatannya dari tidak sehat menjadi lebih sehat, jadi tadinya terapi nggak punya duit, jadi ada duit karena dia tidak diam, dia bercerita, merekomendasikan kemana-mana. Jadi ada perubahan dalam hidup di lingkungan kita. Nah, kalau sudah seperti ini, otomatis saya percaya Tuhan nggak akan diem, dia akan bukain pintu rezeki buat kita selebar-lebarnya, karena pahalanya pasti banyak kalau kita bantu banyak orang. Even itu hanya omongan, hanya cerita atau rekomendasi saja buat teman-teman kita. Mana tahu dia merespon bahwa ini jawaban doa dari Tuhan. Gitu. Nah, itu konsepnya, ya. Siapa yang bawa masuk ke Indonesia, yaitu tadi Pak Ernest dan Pak Michael Tampi dan Pak Nicholas. 3 orang ini yang bawa masuk ke Indonesia, yang mengoperasikan bisnisnya di Indonesia, dan pabrik yang memproduksi yaitu pabrik kita AFC di Jepang, di mana ini pabrik tertua karena lahirnya tahun 69. Udah 50 tahun lebih. Saya belum lahir, pabrik ini udah ada. Bahkan pabrik ini adalah perusahaan raksasa, pabrik farmasi, bukan produksi abal-abal. Hari ini produksi suplemen nutrisi yang baik, besok produksi panci. Enggak gitu, teman-teman. Ini khusus. Dia mendevelop produk-produk yang berinovasi dan bahkan sudah masuk ke Tokyo Stock Exchange dan produksinya dengan menggunakan sertifikat GMP. Apa itu good manufacturing practice? Artinya produknya nggak main-main. Semua higienismenya dijaga sekali. Ini perusahaan konglomerat, ya. Dia punya anak perusahaan banyak sekali. Jadi kalau teman-teman mau membuktikan bahwa perusahaan ini beneran pabrik farmasi apa enggak, cari aja kata kuncinya AFCHD Holding. Itu ada nanti, ya. Di Indonesia di mana, Pak? Ada di Jakarta, Surabaya, Medan, Bali. Dan sekarang sudah hadir di Tangerang, cabangnya di Gading Serpong. Kebetulan dekat rumah saya di Gading Serpong. Ya, jadi kita udah ada 5 cabang di Indonesia. Berapa, Pak, yang dibutuhkan untuk terapi alternatif tadi? Anda bisa mencoba terapi mulai dari 3.550.000, Anda akan mendapatkan 2 box, satu si biru, satu si ungu. Anda boleh mulai terapinya 1 pasang sehari, 2 pasang sehari, 3 pasang sehari, tergantung ekspektasi kebutuhan seberapa cepat Anda pengen terjadi regenerasi sel, perbaikan pembuluh darah, dan lain sebagainya di dalam tubuh kita. Ya, jadi kalau Anda pengen lebih cepat, Anda kasih makan si induk sel dengan lebih banyak. Kalau Anda hanya mau maintain 1 pasang, 2 pasang per hari, silahkan. Kalau Anda mau terapi, "Oh Pak, saya butuhnya untuk 6 bulan." Oh ya sudah, langsung aja beli 12 box misalnya.
Jadi kalau satu pasang sehari, otomatis Anda beli yang 12 box itu akan dapat 6 biru, 6 ungu. Berarti untuk 6 bulan. Anda keluarkan kocek 21.300.000 totalnya. 3.550.000, 6 paket berarti 21.300.000. Pak, ada beda nggak Pak? Kalau saya beli murah, beli sedikit dengan beli banyak bisa dapat lebih murah? Nggak ada. Kita tidak ambil keuntungan dari sini, kita hanya rekomen. Ini bagus. Saya udah rasain sendiri. Dulu saya punya sumbatan pembuluh darah ke jantung dan frekuensi sakit di dada kiri itu udah sering banget sampai saya dikerok itu dada kiri saya selalu hitam kalau dikerok. Bukan merah lagi, matengnya tuh mateng, wah pokoknya mateng banget deh. Tapi kalau yang kanan biasanya ngeping-ngeping aja, mateng tapi nggak terlalu gimana juga. Itu sampai nusuk ke tulang belakang. Nah, mungkin kala itu kalau saya periksakan ke dokter, vonis dokter pasti saya harus dipasang ring katanya. Tapi puji Tuhan saya dikenalkan nutrisi ini di 2018 lalu, maka saya terhindar dari pasang ring, hemat, mat. Totally hemat teman-teman. Saya beli waktu itu totalnya dengan kocek sendiri itu 8 paket saya terapi. Dan itu pun saya konsumsinya berdua sama istri, karena istri saya hipertensi, 170/110. Saya konsumsi beli 4 paket dikonsumsi totalnya sama istri saya, 4 paket sama saya. Total 28 jutaan saya keluar kocek dari uang pribadi. Tapi sebelum uang itu habis, sebelum produk itu habis saya konsumsi, setiap hari saya ceritakan ke teman-teman perkembangan di tubuh saya sama istri saya. Tensi istri saya turun terus, selama 2 minggu saya nggak minta dikerok, itu mujizat buat saya, nyeri dada saya berangsur-angsur hilang, bahkan saya badminton tadinya harus istirahatnya cukup lama, 20 menitan setiap main 1 set, sekarang nafas saya enteng banget, lebih bertenaga juga untuk mukul. Nah, dari situ saya ceritakan ke teman-teman. Ketika saya ceritakan, saya dapat komisi dari perusahaan, saya pakai untuk tukar produk. Saya jual. Jadi yang saya jual ceritanya saya, teman-teman. Saya kasih tahu teman-teman, istri saya sampai hari ini 4 tahun setengah sudah stop minum obat hipertensi, padahal dulu hipertensinya sempat nyentuh 170/110. Dan vonis dokter itu harus minum obat seumur hidup. Coba bayangin teman-teman, cari tahu deh literatur di luar sana. Banyak orang yang minum obat sampai bertahun-tahun, endingnya semuanya pada cuci darah. Jadi kalau hari ini ada teman-teman yang nonton rekaman saya, Anda minum obat berangsur-angsur tahunan, siap-siap aja deh organnya makin rusak, apalagi ditambah dengan usia penuaan, ditambah dengan pola hidup yang kita nggak jaga, asupan nutrisi yang kurang, habis sudah. Gitu. Ya, jadi Anda boleh beli mulai dari yang merah, Anda nggak sanggup untuk beli yang langsung terapi selama 6 bulan, Anda mulai dari yang 1 bulan pertama dicoba. Tapi saran saya sebelum produknya habis, yuk bawa ke komunitas kita. Saya punya wadah, salah satunya dengan Zoom seperti ini. Dimanapun Anda berada, yang penting Anda punya internet, Anda bisa kenalin teman-teman untuk nonton bareng penjelasannya dari saya. Saya bantu yakinkan teman-teman Anda, ketika teman-teman Anda tertarik juga untuk terapi atau teman-teman Anda mau bergabung menjadi komunitas kita, dia beli produk kita, maka besok pagi Anda dapat komisi. Nggak pakai nunggu Mbak Ibu, bukan dari saya komisinya. Saya cerita doang bisanya. Komisinya dari mana? Dari perusahaan, karena Anda membeli secara resmi dengan kita. Nah, ketika Anda beli resmi, Anda terdaftar otomatis sebagai mitra. Apa bedanya merah, biru, dan putih? Yaitu besaran komisinya. Maksimalnya ketika Anda mereferensikan dan tim Anda yang Anda bangun di kiri dan di kanan, karena kita sistemnya 2 jalur, ketika tim kiri kanan berjalan, omsetnya terjadi dengan saling bercerita, maka Anda memiliki potensi income.
tambahan, uang tambahan. Terserah uangnya Anda mau pakai buat beli produk terapi Anda silakan, Anda mau pakai buat bayar hutang silakan, untuk biaya hidup silakan, Anda mau donasikan juga bebas. Tapi keluar uang 3,5 potensi income dari sales grup kiri dan kanan yang Anda bisa terima setiap harinya dan selama 1 bulan maksimal Anda dibayar hanya 45 juta oleh perusahaan. Jika omsetnya lebih dari itu gimana Pak? Komisi saya harusnya lebih besar dong. Nggak bisa karena Anda hanya membeli 1 paket saja. Jadi 3,5 itu 2 kotak si biru dan si ungu, 1 paket hitungannya. Pak, kan tim saya berkembangnya banyak Pak, dia juga saling mereferensikan. Oh kalau gitu uangnya jangan Anda hambur-hamburkan begitu saja. Belikan lagi produk untuk Anda konsumsi sendiri dan naik level menjadi yang biru. Ketika Anda sudah berbelanja 6 kotak atau 3 paket, level Anda otomatis naik dan limit income Anda potensinya naik menjadi 210 juta selama sebulan. Bayangkan kalau tiap bulan 200 juta, gila itu. Direktur aja kalah, teman-teman. Ya, jadi ini bisa Anda ibaratkan ini peluang bisnis juga buat kalian. Ya. Nah, kalau Anda pengen lebih lagi, Anda harus pernah mengkonsumsi 6 paket atau 12 kotak. Anda boleh belinya cicil-cicil. Mampunya sekotak, 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 sekotak setelah Anda yang merah. Nggak apa-apa, nggak ada batas waktu. Ya, keuntungannya adalah komisi dari perusahaan. Dan yang paling penting komisinya harian. Ini yang menarik, teman-teman. Jadi saya makan kan tiap hari. Jadi kalau saya cerita malam ini dari pagi sampai malam, kemudian ada yang mau mencoba dan percaya bergabung bersama tim saya, maka besok pagi saya dapat bonus sehingga besok pagi saya mau belanja, beli makan, beli kasih makan satu keluarga, udah ada uangnya. Minimal seperti itu. Ya, jadi saya nggak nunggu akhir bulan. Kalau saya kerja jadi karyawan, kan saya kerja dulu tuh, keluar modal, ongkos, transport, makan, gali lubang, tutup lubang. Nanti akhir bulan baru digaji, saya mulai tutupin tuh utang-utang untuk operasional saya kerja. Kalau ini enggak, kerja 1 hari, kerjanya ngoceh di mana aja terserah, Anda mau sambil arisan, Anda habis pulang ngaji, pulang tarawih silahkan, Anda sambil olahraga, Anda di pasar, di angkot, waktu luang Anda pakai. Di tempat kerja, istirahat sebentar, ngobrol 15 menit, 10 menit, kasih tahu bahwa Anda lagi terapi, bahwa Anda lagi punya peluang di sini. Anda bercerita. Ya, dan ini maksimal 660 juta per bulan Anda bisa potensi dapat bonus-bonus dari perusahaan. Hasil apa? Anda bercerita ke satu teman, taruh di kanan. Anda bercerita satu teman lagi, taruh di kiri. Temenin tim kiri dan tim kanan untuk saling bercerita, maka tim kiri kanan Anda saling bercerita, Anda tiap hari dapat duit, walaupun Anda lagi kerjain yang lain. Ini menariknya konsep bisnis ini. Ya. Nah, oleh sebab itu, kenapa Anda harus bergabung berbisnis sama kami? Kalau Anda tahu ceritanya saya bahwa produk ini bisa bantu tetangga Anda, bisa bantu saudara Anda, bisa bantu Anda sendiri, bisa bantu teman-teman Anda, berarti Anda bisa berbisnis dengan kita. Karena setiap Anda bercerita sama mereka dan mereka percaya untuk coba juga seperti Anda, maka Anda akan dapat uang. Uangnya Anda boleh pakai bebas seperti yang saya bilang. Jadi, kalau Anda mau sudut pandangnya bahwa ini adalah peluang bisnis juga, sah-sah saja. Di mana ketika Anda memulai berbisnis bersama kami dengan membeli produk hanya 2 kotak saja minimal, Anda sudah memiliki bisnis dengan tanpa biaya investasi Rp1 pun. Karena anggap aja Anda beli produk. Kalau di luar sana Anda beli KFC 2 potong, nggak mungkin Anda bisa punya hak bisnis KFC kan. Kalau di sini AFC bukan KFC. Beda teman-teman. Anda beli 2 kotak produk kita, Anda punya hak bisnis. Kemudian tidak ada target, harus tutup poin baru uangnya keluar. Kalau tidak tutup poin, keanggotaannya hangus. Nggak ada. Karena keanggotaan Anda berlaku selamanya.
Dan Anda boleh naik level dari merah, biru ke putih. Kapan saja tanpa batas waktu. Cukup membeli produk untuk konsumsi sendiri dengan nama yang sama. Ya, kalau saya nggak suka mereferensikan gimana Pak? Ya udah kalau Anda banyak duit, duitnya belum habis-habis dan Anda pengen sehat, butuh terapi, Anda beli terus aja. Nanti bikin nama kedua, ketiga, dan seterusnya, maka Anda akan dapat cashback. Bonusnya sama seperti Anda mereferensikan teman-teman Anda. Nah, gunakan bonus itu sebagai anggap aja diskon dari perusahaan untuk pembelian berikutnya. Nah, ini disebut bonus referensi, ya. Nah, jadi teman-teman, kalau memang sekiranya Anda udah paham bahwa tubuh kita itu butuh nutrisi, suka nggak suka, Anda kaya atau miskin, tetap selnya mati tiap hari, percaya sama saya. Kalau Anda tidak mau investasikan di tubuh Anda tentang kesehatan ini, yang rugi ya Anda sendiri. Anda tinggal pilih. Hidup itu pilihan. Anda mau hidup dengan berkualitas atau tidak. Bayangkan jangan hari ini, 5 tahun, 10 tahun mendatang. Karena setiap hari sel mati. Bangun tidur Anda masih seger atau Anda setengah mati mau bangun tidur. Kemana-mana didorong-dorong, mau naik tangga aja nggak sanggup. Jangankan mimpi liburan, tiap hari harus minum obat teman-teman. Boro-boro minum susu, minum air aja dibatasin 600 mili. Masa tua main sama cucu, apa mau main sama suster, pilihan. Ya, tuanya narik dasi masih sanggup atau kerjaannya narik selang infus. Waktu kapan berlalu? Nah, dicium sama pasangan dengan sukacita atau pasangan cium kapan ya derita ini berlalu? Ini tagihan udah semakin banyak di rumah sakit. Ini standar di Kanada selalu campaign bahwa yang namanya kualitas hidup itu penting. Nah, kira-kira teman-teman tujuan hidup teman-teman itu apa? Hidup di bumi ini dilahirkan tujuannya apa? Apakah Anda hanya ingin menjalani hidup begitu-begitu aja? Yang endingnya mata rantai yang terjadi berulang-ulang, yaitu kita kerja sampai mati, bahkan sebelum mati penyakitan dulu nyusahin anak-anak kita. Nah, itu pilihan teman-teman. Kalau Anda mau, Anda boleh ikut dengan kita, Anda tinggal beli produk kita, Anda ikut komunitas kita, Anda referensikan. Bahkan ketika Anda mereferensikan bukan sekedar uang yang Anda dapatkan, Anda dapat keluarga baru, bahkan Anda bisa jalan-jalan gratis. Nah, buat Anda yang punya mimpi, mau ke Jepang, atau pengen umroh, atau pengen yang Kristen pengen Holy Land, atau ke Korea, lihat negara yang film Koreanya banyak di Indonesia, pengen nyobain ke Korea, ini ada pilihan. Dan ini promonya masih sampai dengan 2 Juni 2023, challenge-nya masih berlaku. Jadi Anda punya kesempatan untuk dapat sesuatu yang bisa membuat hidup Anda lebih berkualitas bersama kami. Ya. Nah, oke. Sampai sini penjelasan dari saya, presentasi dari saya, mudah-mudahan penjelasan dari saya itu bisa membuka wawasan buat teman-teman. Nah, jadi teman-teman bisa memiliki satu pandangan cara hidup yang baik sehingga di keluarga Anda bisa lebih harmonis, keuangan Anda bisa lebih recover, yang banyak hutang ada peluang di sini untuk bisa melunasi hutang dan lain sebagainya. Ya, jadi Anda punya jalan keluar, Anda punya harapan hidup lebih baik lagi. Oke, kalau mungkin sekiranya ada yang ingin bertanya, saya persilahkan. Kalau memang tidak bisa ngetik, gaptek dan lain sebagainya, mungkin Anda bisa aktifkan mikrofonnya, tentunya dengan cara bergantian ya, supaya tidak crowded nanti. Sementara saya coba bacain satu pertanyaan dari Enci. Kok kalau yang kerokan warna ungu itu tandanya ada sumbatan pembuluh darah ya? Pastilah kalau dikerok kan pecah pembuluh darah, otomatis kalau pembuluh darahnya itu sumbatannya banyak, pasti matangnya lebih parah dibandingkan orang yang tidak memiliki sumbatan. Karena ketika kita tekan
salah satu bagian tubuh kita dengan paksa, pasti darah itu kan akan ngalir dengan cepat. Tapi kalau ibaratnya gini aja, kalian punya punya apa namanya, selang air, kemudian colokin ke keran, Anda buka. Nggak usah diapa-apain, nggak usah dikasih sumbatan, pasti air itu akan jatuhnya dengan cepat sekali keluar. Tapi kalau Anda coba pencet, sumbat dengan jepit pakai jempol dan, telunjuk Anda, pasti air itu akan muncratnya jauh sekali. Nah, kalau Anda kerok istilahnya, kemudian Anda tekan sedemikian rupa, pasti kan tekanannya tinggi. Kalau nggak ada sumbatan, ya lolos. Tapi kalau sumbatannya banyak kan ngumpul di situ-situ aja, yang terjadi adalah pecah pembuluh darahnya, gitu. Itu analisa saya yang buat saya tuh masuk akal sama saya dan memang gampang untuk dipahamin, dicerna, seperti itu. Jadi kalau Anda sering banget kerokan, merasa badannya greges-greges, itu artinya udah banyak sumbatan di beberapa area tubuh Anda, di pembuluh darah Anda, cuman Anda belum fatal, tinggal nunggu waktu aja. Kalau Anda mau tahu seberapa banyak dan seberapa berat sumbatannya, Anda ke rumah sakit, pasang kateter, nanti diisi dengan cairan kontras. Itu akan kelihatan di layar monitor, nyumbatnya di mana, di mana, di mana, di mana, berapa persen, dan dokter tinggal tunjuk, Pak, ini ring 1, ring 2, ring 3, ring 4, ring 6, ring 7. Nah, tinggal Anda putuskan maunya gimana, jadi robot apa enggak, gitu aja. Ya, oke, mudah-mudahan Enci jelas ya. Oke, ada lagi teman-teman yang pengen tanya atau teman-teman pengen langsung putuskan untuk segera mencoba apa namanya, terapi alternatif ini, karena kalau Anda tunggu berlarut-larut, udah pasti endingnya akan nyusahin banyak orang, terutama nyusahin keluarga sih, karena duitnya pasti butuh banyak nanti. Bisa mengobati kista di ginjal apa enggak? Kalau bicara mengobati, saya tidak bisa menjawab karena produk ini bukan obat. Produk ini nutrisi, makanan sehat yang tugasnya hanya merangsang sel, terutama sel induk. Seperti yang tadi saya kasih tahu logikanya, kalau sel induk dapat makanan yang cukup, punya kekuatan, maka dia akan menggantikan sel yang rusak atau mati. Sehingga kerusakan sel yang terjadi di setiap organ kita itu bisa tergantikan dan organ kita akan bekerja sebagaimana mestinya. Itu poinnya ke sana. Efek regenerasi sel, perbaikan pembuluh darah dan ya akan terjadi. Nah, mengenai kista, menurut saya sih kalau ilmu kedokteran harus dioperasi, diangkat kistanya, dibuang. Tapi kalau mau coba, cari aja di YouTube atau di Google testimoninya, ada aja yang kistanya tiba-tiba copot sendiri. Karena dinding dinding di sekitarnya itu menjadi lebih kuat dan mendorong kista itu untuk copot, itu bisa terjadi karena regenerasi sel tadi. Cuman saya tidak bisa memastikan apakah itu akan terjadi di semua orang. Terutama durasinya, jumlah asupan nutrisi ini untuk merangsang pergantian sel itu kan berpengaruh sekali. Orang yang minum 1 pasang, 2 pasang, 3 pasang, 10 pasang, pasti durasi dan reaksinya juga akan berbeda gitu loh. Ya. Jadi ini bukan obat. Anak umur 3 tahun yang autis, bisakah dikasih Subarus? Bisa banget, bahkan dia belum lahir aja bisa. Jangankan 3 tahun. Bayi belum lahir di dalam kandungan bisa, Bapak Ibu. Kenapa? Karena ini nutrisi kesehatan yang dibutuhkan oleh sel induk, terutama sel induk mamanya waktu dia mengandung gitu. Aman, aman sekali, Kak Deta ya. Yuk, ada lagi yang mau tanya? Jam 20.40. Tadi kita mulai 7.40, genap 1 jam. Ayo teman-teman.
Kalau ada yang mau tanya jangan ragu-ragu mumpung saya masih ada di sini. Mana tahu bisa meyakinkan teman-teman untuk mencoba. Nah, ini kasus yang lagi viral sekarang itu, adanya kasus David ya, teman-teman udah tahu kan ya kondisinya David dan puji Tuhan hari ini, boleh saya katakan perkembangan David itu sangat-sangat, signifikan setelah, beliau memutuskan untuk, bareng terapinya, terapi medis juga dengan terapi alternatif terapi stem cell dari nutrisi kita, sehingga, terjadi percepatan perbaikan di dalam, tubuh David. Nah, itu teman-teman bisa lihat itu banyak sekali testimoninya ya. Jadi sel-sel Bu, pembuluh darah ya? selamat malam. Malam, Kak. Ini saya mau sharing sedikit. Iya, gimana, Kak? Itu seorang bayi berumur 4 bulan. Iya. 4 bulan mengidap hidrosipalus. Hidrosipalus bahkan sudah dioperasi. Bulan kemarin lah umur 3 bulan operasi, sekarang umurnya genap 4 bulan nih kok. Yang kepalanya besar itu ya? Ya, yang kepalanya besar. Terus Iya. sekarang kan pemasangan selang nih kok, dari kepala itu kan pemasangan selang sampai untuk membuang cairan itu kan sampai ke pencernaan tuh. Iya. Nah, jadi di saat dia BAB, di saat itulah cairan itu membuang, itu menurut dokter kan, karena dokter yang Iya. kasih pandangan. Jadi karena tiba-tiba minggu kemarin itu bayi ini nangis terus, tidak berhenti menangis, bahkan sampai 24 jam bisa menangis tanpa ini, berhenti sebentar nangis lagi gitu kan. Sementara dari dokter kan tidak ada resep obatnya nih. Nah, jadi kebetulan ini karena keluarga, saya berkunjung kemarin ke sana. Saya coba inilah istilahnya, bagaimana kalau kita ini dulu dengan produk ini gitu loh. Siapa tahu ada solusi yang baik begitu. Jadi saya beranikan diri kemarin memberikan Subarasi dan ke balita ini. Memang puji Tuhan malam itu agak berkurang sedikit, agak tenang nangisnya. Dan tidak menekan suara yang sangat kencang lagi gitu. Sampai dia menggenggam itu sampai membiru begitu. Mungkin apakah karena sakitnya itu atau karena apa saya juga tidak mengerti. Karena kita kan tidak tahu seperti apa. Jadi karena saya tanya resep dari dokter ada nggak? Tidak ada. Hanya karena membuang cairan aja dia dioperasi. Jadi memang udah berapa hari ya? 1, 2, 3, 4 hari lah ini kok. Ya, saya tanya tadi bagaimana dengan si bayi gitu kan. Ya puji Tuhan agak sedikit membaik. Apakah tepat maksud saya untuk mengkonsumsi suba atau utsu itu apakah memang harus 1 pasang? Itu sudah pas pagi dan sore dengan porsinya setengah saset. Atau apakah memang boleh lebih dari 2 kali atau 3 kali 1 hari? Itu maksud saya. Oke. Nah, jadi teman-teman seperti yang saya bilang tadi bahwa nutrisi ini itu bukan obat-obatan, tetapi nutrisi ini adalah menjadi makanan sehat di dalam tubuh kita. Nah, kalau bicara makanan, masalahnya cuma satu. Sel induk kita ini kalau makan, dia nggak kasih tahu saya kenyang apa enggak. Ya kan? Nah, jadi kita nggak memiliki satu acuan dosis tertentu yang menyatakan bahwa oh kalau orang kondisi begini harus konsumsinya sebanyak ini atau maksimal sebanyak ini, nggak ada, Ibu. Jadi sesuai dengan harapannya kita. Kalau kita pengen ini kan udah ketahuan bahwa produk ini bisa membantu meredam sakitnya dia. Terutama fungsi yang namanya antiinflamasi yang ada di sop Subarasi.
Jadi ada kandungan-kandungan yang membuat antiinflamasi, peradangan. Nah, sedangkan orang yang sakit seperti itu kan terjadi peradangan di mana-mana, bengkak di mana-mana, ya kan, di kepala terutama. Itu akan sangat-sangat sakit. Tapi ketika itu terjadi anti peradangannya terjadi di tubuhnya, otomatis relaksasi itu terjadi, siklus peredaran darah menjadi lebih bagus. Nah, seperti yang saya bilang tadi, sel yang liar itu berkumpul semakin banyak, semakin kuat, lama-lama membuat satu gumpalan yang besar seperti itu. Itu kan sel yang liar. Kalau sel yang normal kan nggak akan ngaco seperti itu. Otomatis sangat dibutuhkan Utsukushi juga. Karena Utsukushi merangsang si sel tentara, NK sel di tubuh kita. Oleh sebab itu, tubuh kita selalu butuh dua-dua ini, si biru dan si ungu. Jangan pernah dipisah-pisah deh, karena tubuh kita makanannya aja udah macem-macem, udah nggak keru-keruan, ada obat, ada ini, ada itu, ada zat kimia. Otomatis pencernaan metabolisme kita juga akan terganggu. Oleh sebab itu kita butuh yang ungu juga, gitu loh. Nah, kenapa pabrik itu membedakan? Ya kadang-kadang ada orang yang memang pengennya suka tidak suka mendapat masukan yang lengkap, dia masukannya separuh doang, ya udah nerimanya pengennya yang berhubungan sama kulit doang. Oh, saya ini bagus nih, ada manfaat yang buat kulitnya nih. Oh, saya maunya ungu doang misalnya. Ada aja yang seperti itu. Tapi kalau idealnya menurut pengalaman saya selama hampir 5 tahun di sini, dua-dua itu sangat dibutuhkan sama tubuh kita. Yang biru dibutuhkan oleh induk sel stem sel kita, yang ungu dibutuhkan oleh stem sel, bukan stem sel, induk sel NK sel namanya, sel tentara, dan bersihin racun yang ada di usus, itu yang paling penting. Efeknya dahsyat banget di situ. Apalagi kalau kita kondisi badan tidak terlalu sehat, maka kita akan rentan terhadap virus. Nah, ketika imun kita bagus dengan nutrisi yang kita asup tadi, maka kita akan tidak mudah terserang sama virus. Gitu. Gini Dok, gini kok. Besok kan kebetulan kami ini mau ketemu dokter nih. Katanya mau scan lagi besok kan. Iya. Saya minta pendapat tuh, apakah tadinya kan maksud saya apakah kami jujur kalau kami memberikan ini atau tidak? Ya, sekarang tinggal kepercayaan dari keluarga sendiri. Seberapa yakin pasien ini jauh lebih nyaman menjalani sisa usia ini ketika dikasih nutrisi ini atau tidak. Kalau memang yakin dan memang terjadi kasat mata, dia lebih rileks, lebih nyaman, masa mau kita stop? Kita mau berikan sesuatu yang selama ini udah terbukti bahwa tindakan yang dilakukan itu tidak memberikan satu perubahan yang signifikan lebih bagus. Sementara terapi yang kita coba malah memberikan tingkat kenyamanan tinggi. Yang kita cari kan bukan sembuhnya, tetapi kualitas hidupnya, nyamannya. Kalau sembuh kan atas izin Tuhan, kalau Tuhan yang memberikan kesembuhan bukan kita, gitu loh. Buktinya dokter aja juga nggak kasih obat apa-apa kan? Karena dokter bukan Tuhan, sama dengan kita. Gitu, Kak. Iya benar. Memang resep dari dokter nggak ada, bahkan dokter vonis karena ketika melihat cairan itu banyak, bahkan sudah menutupi otak besar, bahkan otak besar itu sudah. Kalau saran saya dengan dosis yang diberikan sudah menjadi lebih nyaman, kalau memang tidak mengganggu, tambahin aja. Dimulai dari 1 pasang sehari misalnya, 2 pasang sehari, pelan-pelan ditingkatkan. Nanti perubahannya kita lihat, reaksinya kita pantau. Oh, jadi tidak pengaruh ya, kok ya? Berarti bisa kita kasih 1 pasang 1 hari ya? Bisa. Kayak saya, umur ya demikian. betul. Saya aja konsumsinya bisa 16 pasang sehari. Iya, memang karena belum bisa dikecap, jadi kita larutkan. Iya, larutkan pakai air, pakai DOT atau pakai NGT.
seperti itu Iya, bisa. iya, langsung disedot. Kayak selang sonde ya, bisa. Iya. Baiklah, kok terima kasih Iya. pendapatnya. Oke. Ya, yang Dan penting reaksinya, dilihat reaksinya itu membuat dia nyaman nggak. Kalau dia nyaman, lanjutkan. Kenapa enggak? Kita baik, kejar nyamannya kok. Gitu ya. baik. Bantu doanya kok biar Siap, ini siap. mudahan Ya, diberkati. mudah-mudahan Tuhan bisa jamah dia bisa lebih sehat melalui berbagai macam ya mungkin dari tenaga medis dengan alat-alatnya bahkan dengan nutrisi yang kita berikan siapa tahu Tuhan nyatakan kasihnya di situ kan. Iya kok, karena memang Gitu. pengharapan ini, karena memang anak itu bukan kebetulan, karena memang diadopsi dan ternyata yang dia dapat yang seperti itu. Jadi orang tuanya ini penuh pengharapan, ya kiranya Tuhan Ya. kasih ya, Tuhan sembuhkan lah. Ya, nah Apa. dengan adanya perubahan yang terjadi ketika diberikan, membuat anaknya jauh lebih nyaman, orang tuanya ceritain ke teman-teman yang lain. Mudah-mudahan orang di luar sana punya kekuatan untuk mencoba juga, untuk supaya dia terapinya bisa lebih efektif gitu. Karena banyak orang yang nggak berani coba karena nggak tahu, nggak ada bukti katanya. Iya. Baik. Ya, Terima oke. kasih banyak, selamat malam. Malam sama-sama, Kak. Yuk, teman-teman, ada lagi yang mau tanya? Kok kalau sudah operasi gondok terus pita suara rusak, apa bisa kembali baik pita? Saya nggak tahu. Kalau mau tahu coba. Ya, nggak ada. Karena produk kita manfaatnya yang si biru itu memberikan efek regenerasi sel, perbaikan pembuluh darah, membuat antihipertensif di tubuh menjadi aktif agennya, kemudian mencegah terjadinya penggumpalan darah tiba-tiba atau agregasi trombosit. Kalau yang ungu memberikan efek anti-tumor agent di tubuh menjadi aktif. Imunnya menjadi kuat. Kemudian orang yang kena hepatitis C itu organnya bisa berfungsi kembali, virusnya dilawan. Itu manfaat yang pasti setelah uji klinis dilakukan. Pasti terjadi, nggak bisa disanggah. Jadi manfaatnya bukan ngempesin gondok, bukan ngempesin yang hidrosepalus, benerin orang diabetes menjadi sembuh, kemudian pita suara jadi ada lagi, enggak seperti itu. Tapi efeknya mungkin saja pita suara bisa kembali, tapi kalau mau tahu itu harus coba. Nggak bisa kita beri gambaran begitu saja. Gitu. Oke. Kak Eva Tuo mungkin ada yang mau ditanya? Tadi hidupin mikrofon. Yuk, ada lagi teman-teman yang mau tanya? Atau di sini ada nggak yang undangan yang belum pernah merasakan SOP Subarasi atau Utsukushi yang ungu yang seperti saya ceritakan tadi? Ada yang baru pertama kali ikut acara seperti ini? Dari 37, 35 orang yang hadir. Atau sudah mitra AFC semua nih? Halo? Apakah sudah jelas semua penjelasan-penjelasannya? Mbak Tari baru join Zoom malam ini. Oke, salam kenal Mbak Tari. Semoga penjelasan dari saya bisa memberikan satu inspirasi buat Mbak Tari nih. Yuk teman-teman, ada yang mau ditanya?
Kalau Mbak Tari udah ikut dengerin dan masih ada di Zoom ini, mungkin ada yang mau ditanya, kira-kira penjelasan apa lagi yang bisa meyakinkan Mbak Tari untuk bisa segera bergabung dengan kita nih? Halo, apa sudah cukup teman-teman? Mungkin mau lanjutkan kegiatan yang lain? Oke, satu lagi ya. Kok kalau untuk prostat gimana cara minum biar cepat sembuh, terus biasanya butuh berapa paket? Aduh, saya bukan Tuhan, bukan dewa, Kak Ami, Arni ya, Bengkulu mungkin nih. Jadi saya nggak bisa prediksi orang kena prostat itu bisa sembuh dengan minum 12 paket misalnya, nggak bisa, mohon maaf. Kalau mau coba, satu pasang setiap hari rutin, terus perubahan di tubuh gimana? Ada reaksi yang, dirasakan beda nggak sama yang hari-hari? Kalau memang tidak ada, tambahin 2 pasang per hari, 3 pasang per hari, sampai satu titik di tubuh ini kayaknya beda banget sama hari-hari sebelumnya. Nah, maintain di situ agak lamaan, ya. Sampai kapan konsumsinya? Selama kita hidup, ingat sel kita mati. Mau digantiin nggak? Kalau nggak mau digantiin, nggak usah minum lagi. Makan 4 sehat 5 sempurna bisa menggantikan juga. Tiap hari tapi ya, makan 4 sehat 5 sempurna. Pagi, siang, sore, istirahat yang banyak, olahraga, berjemur, dan lain sebagainya. Tapi kalau nggak mau repot, udah instan aja deh. Kan kalian juga orang-orang yang pengennya serba instan. Jadi udah gampang aja sobek sasetnya kayak saya gitu. Sehingga kita bisa melakukan aktivitas yang lain, nggak usah repot-repot gitu ya. Kok kalau minum ini boleh nggak pakai obat hisap dari dokter paru-paru? Boleh banget, boleh banget. Bahkan akan sangat membantu supaya recovery sel parunya itu lebih cepat lagi, sehingga keluhan di paru-parunya bisa lebih teratasi, kemudian, penggunaan obat medisnya bisa cepat-cepat berkurang. Karena kalau kita udah nggak ada timbul keluhan kan ngapain kita minum obat. Nah, itu yang terjadi di istri saya dan saya. Tidak lagi konsumsi obat-obat medis lagi, karena memang nggak pernah terjadi keluhan, nggak pernah sakit kepala yang sampai gimana bener, sampai harus harus nggak bisa aktivitas sama sekali gitu loh. Dan tensi istri saya udah relatif stabil 120/110, padahal usia nambah terus. Jadi sangat mendukung, tapi kalau obat yang oral, yang diminum, itu harus kasih jarak minimal 1 jam, sebelum atau sesudah minum obat, ya. Saya rekomen banget yang paru, karena kita nanganin orang yang kena Covid, paru-parunya hancur, rusak, itu udah banyak banget. Perut saya terasa perih ketika minum ini, apa tidak masalah karena saya memiliki riwayat sakit lambung? Reaksinya bisa saja terjadi. Untuk itu, siasatin. Makan padat dulu, setengah jam kemudian baru konsumsi nutrisi ini. Atau konsumsinya campur air 1 gelas. Kalau masih nyeri juga, sebelum makan padat, konsumsi obat lambung, baik yang dari dokter atau mungkin obat lambung yang biasa-biasa bisa dibeli di pasaran, kayak Milanta, Promac, dan sejenisnya. Nah, setelah makan padat, 1 jam kemudian atau setengah jam kemudian baru konsumsi nutrisi ini. Nanti pelan-pelan, itu organ yang rusak, luka lambungnya pasti akan dibenerin sama induk sel kita. Ditambel istilahnya ke bolong-bolongnya. Nah, kalau sudah tergantikan, otomatis keluhan tadi akan berkurang. Biasanya, karena pembuluh darah kita akan lancar, relaksasi itu akan terjadi di tubuh, sehingga kita nggak gampang stres dan lain sebagainya. Nah, kalau sudah seperti itu, asam lambung yang timbul akan jauh lebih berkurang.
hindarin stres juga untuk membantu, Kak. Makannya jangan lupa dikunyah, jangan main telen-telen ya. Gara-gara mau buru-buru ngejar setoran, makannya main telen aja, kayak temboloknya hilang. Nah, itu bahaya juga Bapak Ibu. Itu akan ngerusak pencernaan kita. Kerja kerja lambung kita, peristaltiknya akan berat sekali nanti. Oke teman-teman, jam 9 tepat, saya rasa cukup. Jadi, buat teman-teman yang baru bergabung, segera coba, segera gabung di komunitas kita, supaya kalian juga bisa merasakan perubahannya seperti kita-kita. Kita bisa jadi awet muda, bisa 10 sampai 15 tahun usia sel kita digantikan menjadi lebih muda, sehingga kita bisa hidup lebih lama lagi usia kita dengan penuh kualitas. Itu yang penting, karena menjalani sisa usia dengan berkualitas itu adalah pilihan teman-teman. Anda nggak mau jaga sekarang, Anda nggak mau invest sekarang, yang ada Anda akan nyusahin keluarga. Itu prinsip, nggak bisa diganggu-gugat, karena sudah dari sananya sel kita akan mati setiap hari ya. Jadi buat teman-teman yang ingin membangun komunitasnya lebih besar lagi, menjadi saluran berkat buat banyak orang dari lingkungan teman-teman semua, komunitas teman-teman semua, segera hubungin orang-orang yang mengundang Anda. Anda boleh diskusi, kita bisa gabung jadi komunitas yang besar, kita bisa jadi wadah untuk nampung mereka yang pengen punya satu perubahan hidup. Ya, kita akan ulang Zoom-Zoom seperti ini, kita akan edukasi orang untuk hidup lebih sehat lagi, untuk bisa berkualitas, baik itu jasmani maupun kantongnya, paling penting finansialnya, karena hidup sehat itu mahal teman-teman. Kalau teman-teman nggak percaya, buktiin aja deh, ke rumah sakit aja gila-gilaan itu ya. Oke, buat teman-teman, saya Yohanes. Kalau ada kata-kata yang tidak berkenan di hati teman-teman, malam ini saya mohon maaf, mudah-mudahan apa yang saya berikan juga bisa jadi berkat buat teman-teman semua. Saya undur diri. Terima kasih buat waktu yang teman-teman sediakan join bersama Zoom saya. Nanti rekaman ini saya akan upload di YouTube ya. Oke, terima kasih teman-teman. Bye. God bless. Terima kasih, Ko. Sama-sama.